Halo sobat semuanya, di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang ayah yang dipaksa membuka kembali pintu neraka yang sudah ia tutup selama 20 tahun. Ia bukan polisi, bukan pahlawan, dan bukan orang baik. Ia hanyalah seorang mekanik tua di Tanah Abang. Sampai satu telepon singkat membuat dunia yang ia bangun runtuh seketika. Anaknya menghilang, bukan kabur, bukan pergi, diculik. Dan mereka yang melakukannya tidak tahu satu hal penting. Pria yang mereka sentuh adalah mantan pembunuh bayaran. Orang yang dulu mengakhiri hidup tanpa ragu. Dan menghilang bukan karena takut, tapi karena menyesal. Malam itu, nama lama kembali dipanggil. Dosa lama bangkit, dan Jakarta kembali mengingat, mengapa dulu ia dijuluki hantu yang tak pernah gagal pulang hidup-hidup. Ini bukan cerita tentang balas dendam. Ini tentang seorang ayah yang tidak punya pilihan lain selain menghabisi siapapun yang berdiri di antara dia dan anaknya. Tonton sampai akhir, karena setelah cerita ini selesai, tidak semua orang akan pulang dengan selamat. Pagi di Tanah Abang selalu datang tanpa peduli siapa yang lelah dan siapa yang ingin menghilang. Di bawah bayangan flyover, Paulus Bramantio menyalakan kompresor bengkel kecilnya. Bau oli, besi panas, dan debu jalanan adalah teman setianya. Ia bekerja tanpa banyak bicara, seperti orang yang terbiasa menekan masa lalu agar tak ikut berbunyi. Tangan Paulus kasar, penuh bekas luka lama yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Bagi orang-orang sekitar, ia hanyalah mekanik parubaya yang hidup pas-pasan. Tak ada yang tahu bahwa setiap gerakannya terlatih, setiap diamnya penuh perhitungan. Ia sengaja hidup biasa, karena hidup biasa adalah cara terbaik untuk bersembunyi. Menjelang siang, ponsel lamanya bergetar. Nama Betty muncul di layar. Paulus menjauh dari kebisingan bengkel, mengusap tangannya dengan lap berminyak sebelum mengangkat telepon. Suara putrinya terdengar ceria, terlalu ceria. Sebuah nada yang membuat Paulus justru merasa tidak tenang. Betty berkata ia baik-baik saja, kuliahnya lancar, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun Paulus menangkap jeda-jeda kecil di antara kata-kata itu. Nafas yang tertahan. Kalimat yang dipercepat, seperti seseorang yang sedang diawasi. Naluri lamanya mulai bergerak pelan. Tiba-tiba, dari balik sambungan telepon, terdengar suara seorang pria berbicara dengan nada kasar. Suara itu singkat, tapi cukup untuk membuat tubuh Paulus menegang. Betty buru-buru menutup panggilan dengan alasan hendak belajar. Sambungan terputus. Sunyi. Paulus menatap layar ponselnya cukup lama. Di sekelilingnya, suara bengkel kembali terdengar, mesin, klakson, teriakan tukang. Namun di kepalanya, hanya ada satu pikiran, putrinya sedang dalam bahaya. Ia mengenali ketakutan itu. Ia pernah mendengarnya di suara orang-orang yang tahu hidup mereka hampir berakhir. Sore itu, Paulus pulang lebih awal. Ia duduk sendirian di kamar sempitnya, membersihkan tangannya dengan teliti, seolah ingin menghapus sesuatu yang tak terlihat. Di cermin, wajahnya tampak tenang. Terlalu tenang untuk seorang ayah yang baru saja merasakan firasat buruk. Malam datang bersama hujan tipis. Paulus mencoba menelepon Betty kembali. Tidak diangkat. Ia mengirim pesan singkat, lalu pesan suara. Tak ada balasan. Setiap detik yang berlalu membuat napasnya semakin berat. Ia berdiri di jendela, memandangi lampu-lampu kota yang tak pernah tidur. Jakarta tak peduli siapa yang hilang dan siapa yang mencari. Paulus tahu, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Betty, tidak ada yang akan bergerak cepat selain dirinya sendiri. Di dalam hatinya, sebuah janji lama terbangun kembali, janji yang dulu ia kubur bersama identitas lamanya. Jika ada yang menyentuh anaknya, Tanah Abang akan kembali mengingat siapa Paulus Bramantio sebenarnya. Dan ketika hari itu tiba, tidak akan ada tempat aman bagi siapapun yang berdiri di jalannya. Pagi berikutnya, Tanah Abang kembali riuh seperti biasa. Paulus sudah berada di bengkel sebelum matahari benar-benar naik. Ia berusaha bekerja seperti hari-hari lain, tapi pikirannya tertinggal di suara Betty semalam. Setiap bunyi besi yang beradu terasa lebih keras dari biasanya. Saat hendak membuka rolling door bengkel, Paulus melihat sebuah amplop putih terselip di sela pintu. Tidak ada nama pengirim, hanya alamat bengkel yang ditulis rapi. Perasaan tidak enak langsung menekan dadanya. Ia membuka amplop itu perlahan. Surat itu berasal dari kampus Betty di Jakarta Selatan. Isinya singkat, formal, dan dingin. Betty Bramantio sudah beberapa minggu tidak menghadiri perkuliahan dan tidak dapat dihubungi.
Paulus membaca ulang surat itu berkali-kali, berharap menemukan kesalahan. Tapi kata-kata itu tetap sama. Tanpa ragu, Paulus menghubungi nomor Betty. Nada sambung terdengar beberapa detik sebelum akhirnya diangkat. Namun bukan suara Betty yang menyahut. Seorang pria asing berbicara singkat, bertanya siapa Paulus. Begitu mendengar bahwa Paulus adalah ayah Betty, sambungan langsung terputus. Paulus mencoba menelepon kembali. Kali ini nomor itu sudah tidak aktif. Ia berdiri kaku di tengah bengkel, sementara lalu lalang orang terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Dunia tidak berhenti meski hidup seseorang sedang runtuh. Dengan tangan gemetar, Paulus meninggalkan pesan suara. Ia menahan nada suaranya agar terdengar tenang, seolah Betty hanya sedang sibuk. Ia berkata bahwa ayahnya menunggu kabar, bahwa ia baik-baik saja, bahwa Betty boleh pulang kapan saja. Setelah itu, ia menunggu. Tidak ada balasan. Paulus lalu menghubungi pemilik kontrakan Betty di Palmerah. Dari sana ia mendapat jawaban yang membuat jantungnya jatuh. Betty sudah beberapa hari tidak terlihat. Kamarnya terkunci. Tidak ada kabar. Tidak ada titipan pesan. Tanpa menutup bengkel, Paulus langsung pergi. Ia menaiki motor tuanya, membelah lalu lintas Jakarta dengan wajah datar. Namun di balik matanya, ada keputusan yang sudah dibuat. Ini bukan lagi soal menunggu. Sesampainya di kontrakan Betty, Paulus mengetuk pintu berkali-kali. Tidak ada jawaban. Dengan satu dorongan keras, kunci pintu rusak. Ruangan itu sunyi dan terasa asing. Seolah seseorang sengaja meninggalkannya dalam keadaan tergesa-gesa. Di atas meja kecil, Paulus menemukan sebuah foto. Betty berdiri di depan sebuah bar, tersenyum tipis di samping seorang gadis lain. Paulus menggenggam foto itu erat. Untuk pertama kalinya sejak malam sebelumnya, arah pencarian menjadi jelas. Dan ia tahu, langkah berikutnya akan membawanya semakin jauh dari kehidupan tenang yang selama ini ia pura-pura jalani. Malam di Jalan KS Tubun selalu tampak hidup dari luar, tapi busuk di dalamnya. Lampu neon berkedip di antara asap rokok dan bau alkohol murahan. Paulus berdiri sejenak di depan bar, menatap foto Betty di tangannya sebelum melangkah masuk. Ia tahu, tempat seperti ini tak pernah jujur pada orang asing. Begitu masuk, pandangan Paulus langsung disambut tatapan curiga. Musik berdentum keras, menenggelamkan percakapan. Ia mendekati seorang pria yang berdiri dekat pintu dan menunjukkan foto itu. Pria itu menggeleng singkat, lalu memalingkan wajah seolah tak ingin terlibat. Paulus bergerak ke bar. Bartender bertubuh besar menatapnya dingin. Tanpa banyak bicara, Paulus meletakkan foto di meja. Bartender melirik sebentar, lalu berkata ia tak mengenal gadis itu. Ia menyarankan Paulus memesan minuman jika ingin tetap duduk di sana. Paulus menyelipkan beberapa lembar uang ke arah bartender dan meminta satu hal saja, melihat foto itu lebih lama. Bartender menatap uang itu, lalu foto, namun jawabannya tetap sama. Tidak kenal, tidak tahu. Paulus duduk, memesan segelas air, membiarkan kebisingan menelannya. Dari balik kerumunan, sebuah wajah tiba-tiba menarik perhatiannya. Gadis yang sama seperti di foto. Jantung Paulus berdetak lebih cepat. Tanpa ragu, ia berdiri dan menghampiri gadis itu. Angela, katanya pelan, menyebut nama yang ia perkirakan dari tulisan di belakang foto. Angela terkejut. Ia menatap Paulus dengan curiga, langsung bersikap defensif. Ketika Paulus bertanya tentang Betty, Angela justru menuduhnya telah menggeledah kamar temannya. Sebelum Paulus sempat menjelaskan, Angela mengajak teman-temannya pergi, jelas tidak ingin terlibat. Refleks, Paulus menarik lengan Angela, hanya untuk menahannya sesaat. Namun gerakan itu disalahartikan. Teman-teman Angela bereaksi cepat, mendorong Paulus dan berteriak, mengira Paulus berniat buruk. Dalam sekejap, situasi berubah panas. Tiga pria mendekat dengan wajah menantang. Salah satu menendang lutut Paulus. Yang lain memukul wajahnya. Paulus jatuh, tapi tidak panik. Saat mereka lengah dan berbalik, tubuh Paulus bergerak, cepat, sunyi. Satu persatu mereka tumbang sebelum sempat berteriak. Bar mendadak hening. Paulus berdiri di antara tubuh-tubuh yang tergeletak, napasnya stabil. Ia menatap Angela yang kini gemetar ketakutan. Untuk pertama kalinya, Angela melihat sisi Paulus yang selama ini tersembunyi, bukan mekanik biasa. Tanpa banyak bicara, Paulus mengambil salah satu ponsel pria yang tumbang. Ia menatap Angela dan berkata datar bahwa ia hanya ingin menemukan putrinya. Malam itu,
Di bar gelap KS Tubun, batas antara ayah pencari keadilan dan pembunuh lama mulai menghilang. Mobil tua Paulus melaju menuju Jakarta Utara, menembus jalanan malam yang basah oleh sisa hujan. Angela duduk diam di kursi penumpang, sesekali melirik Paulus dengan tatapan penuh tanya. Pemandangan kota berubah, lampu-lampu makin terang, tapi suasananya terasa lebih gelap. Dalam perjalanan, Angela akhirnya bicara. Ia mengaku hubungannya dengan Betty sudah lama renggang. Betty jarang masuk kuliah, sering menghilang, dan terakhir terdengar kabar bahwa ia mengikuti Edi Prakoso ke Jakarta Utara. Nama itu membuat genggaman Paulus menguat di setir. Mereka tiba di kawasan Ancol, di depan klub malam ilegal yang tak pernah benar-benar tutup. Musik menggelegar keluar dari pintu besi. Paulus meminta Angela masuk lebih dulu dan menjaga jarak. Ia tak ingin ada yang menyadari mereka datang bersama. Angela menurut, tapi dunia lama cepat menariknya kembali. Di dalam klub, ia pergi ke toilet, kembali dengan mata setengah terpejam, lalu menari di antara kerumunan orang asing. Paulus mengamati dari kejauhan, nalurinya mengatakan ada sesuatu yang salah. Saat mereka akhirnya keluar, Angela melihat beberapa pria yang dikenalnya, anak buah Edi, sedang berkumpul di dekat bar luar. Ia menunjuk mereka dengan gugup. Tanpa menunggu lebih lama, Paulus melangkah mendekati para pria itu. Paulus menanyakan keberadaan Edi dengan suara datar. Jawaban yang ia dapat bukan informasi, melainkan pukulan. Salah satu preman menyerangnya dari belakang, diikuti tendangan dan makian. Tubuh Paulus terhuyung, tapi matanya tetap fokus. Ketika ketiga preman itu mengira Paulus sudah tak berdaya dan hendak pergi, naluri lamanya mengambil alih. Paulus bangkit, satu siku menghantam rahang. Satu tendangan merobohkan lutut. Semuanya terjadi cepat dan efisien, seperti latihan yang tak pernah benar-benar hilang. Dalam hitungan detik, ketiganya terkapar. Paulus mengambil salah satu ponsel mereka. Tidak ada ekspresi bangga di wajahnya, hanya kebutuhan. Angela menatapnya dengan napas tercekat, ketakutan kini bercampur dengan kesadaran pahit. Di dalam mobil, Paulus meminta Angela mengirim pesan ke Edi menggunakan ponsel itu, mengatur pertemuan seolah pesan dari anak buahnya sendiri. Tangan Angela gemetar saat mengetik. Ia akhirnya bertanya siapa Paulus sebenarnya. Paulus tidak menjawab, ia hanya menyalakan mesin dan melaju menjauh dari klub. Bagi Angela, malam itu mengubah segalanya. Ia sadar, pencarian Betty bukan sekadar urusan orang hilang. Ia sedang ikut masuk ke jalur yang tidak memberi kesempatan untuk mundur. Paulus membawa mobilnya keluar dari keramaian kota, masuk ke gang-gang sempit Tanah Abang dalam. Lampu jalan redup, aspal berlubang, dan bangunan kusam menyambut mereka. Di ujung jalan berdiri sebuah losmen tua dengan cat mengelupas, tempat yang nyaris tak diperhatikan siapapun. Angela merasa tidak nyaman sejak pertama kali turun dari mobil. Bau lembab dan suara AC tua menyambut mereka. Paulus berkata singkat bahwa tempat itu aman. Tidak banyak orang datang ke sini, dan itu yang ia butuhkan. Bukan kenyamanan, melainkan anonimitas. Di dalam kamar sempit, Angela akhirnya tak bisa lagi menahan pertanyaan. Mengapa Paulus tidak melapor ke polisi? Mengapa ia selalu menghindari tempat ramai? Bagaimana mungkin seorang mekanik bisa melumpuhkan orang-orang dewasa tanpa ragu? Pertanyaan itu keluar beruntun, penuh tekanan. Paulus duduk di tepi ranjang, menatap lantai cukup lama. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat lelah, bukan secara fisik, tapi batin. Ia berkata pelan bahwa polisi bukan jawaban untuk masalah ini. Beberapa pintu, jika dibuka, justru akan membunuh orang yang ingin ia selamatkan. Malam semakin larut, hujan kembali turun di luar. Saat Angela akhirnya tertidur karena kelelahan, Paulus berdiri sendirian di depan jendela. Bayangan lampu jalan memantul di wajahnya, memicu ingatan yang selama ini ia kunci rapat. 20 tahun lalu, Paulus bukan bernama Bramantio. Ia adalah algojo bayaran, tenang, efisien, dan tak pernah gagal. Dalam satu misi, ia ditugaskan menanam bom di mobil seorang bos kriminal bernama Umar Al-Farisi. Targetnya jelas, waktunya presisi. Namun malam itu, yang masuk ke mobil bukan Umar. Istri dan anak Umar lebih dulu membuka pintu. Paulus berteriak, berlari, mencoba menghentikan mereka. Ledakan datang lebih cepat dari penyesalan. Api, jeritan, dan keheningan yang menghancurkan segalanya. Paulus menghilang setelah kejadian itu. Ia membuang nama lamanya, wajah lamanya, dan dunia lamanya. Ia memilih hidup kecil,
membesarkan Betty, dan bersumpah tidak akan pernah kembali ke jalan darah. Tapi sumpah itu dibangun di atas rasa bersalah yang tak pernah sembuh. Pagi menjelang, Angela terbangun dan melihat Paulus berdiri di depan cermin tanpa baju. Tubuhnya penuh tato dan bekas luka, peta kehidupan yang tak pernah ia ceritakan. Untuk sesaat, Angela melihat sosok yang berbeda, bukan monster, tapi pria yang membawa neraka di punggungnya. Paulus menatap pantulan dirinya dan berbisik pada bayangan itu bahwa kali ini ia tidak akan lari. Jika masa lalu menagih, ia akan membayar, asal Betty pulang hidup-hidup. Dari losmen kumuh itu, Paulus tahu, jalan ke depan hanya akan semakin berdarah. Pagi di Tanah Abang tidak pernah benar-benar tenang. Di antara kios kain yang baru membuka terpal, Surya Pratama melangkah dengan tenang, seolah hanya pedagang biasa. Padahal di balik jas kasualnya, ia adalah pengendali bayangan, orang yang mengatur siapa hidup dan siapa lenyap tanpa bekas. Surya berhenti di sebuah warung kopi kecil dekat rel kereta. Ia menerima amplop coklat dari anak buahnya tanpa bicara. Di dalamnya ada laporan singkat tentang kegagalan penyergapan dan satu nama yang seharusnya sudah mati bertahun-tahun lalu, Bramantio. Jari Surya berhenti di huruf terakhir nama itu. Ingatannya langsung melayang ke masa lalu, seorang pria muda, dingin, patuh, dan terlalu efektif untuk ukuran manusia. Algojo terbaik yang pernah ia miliki. Dan juga satu-satunya yang menghilang tanpa izin. Surya mengangkat telepon, memanggil satu nama lama yang jarang ia hubungi. Di ujung sana, suara berat menjawab singkat. Surya tidak perlu menjelaskan banyak. Cukup satu kalimat, Bramantio hidup. Telepon langsung ditutup. Di sisi lain kota, Paulus merasakan firasat buruk tanpa tahu sebabnya. Saat ia mengantar Angela pindah losmen, matanya menangkap dua motor yang berulang kali melintas. Tidak agresif, tidak ceroboh, pola pengamatan yang terlalu rapi untuk sekadar kebetulan. Paulus memilih jalur memutar, masuk ke pasar tekstil yang padat. Ia menyelip di antara pembeli, gerobak, dan tumpukan kain. Di tempat seperti ini, keahlian bertahan hidup jauh lebih penting daripada kekuatan. Dan Paulus masih memilikinya. Salah satu pengamat akhirnya bertindak. Sebuah tangan meraih bahu Paulus dari belakang. Dalam sepersekian detik, Paulus memutar tubuh, menghantam siku ke rahang, dan menjatuhkan lawan tanpa suara. Orang itu tumbang, terbenam dalam keramaian tanpa ada yang sadar. Angela terkejut, tapi Paulus tidak berhenti. Ia tahu ini bukan akhir. Jika satu orang muncul, berarti rantai sudah bergerak. Dan rantai itu hanya dimiliki oleh orang-orang dari dunia lamanya. Di sebuah kantor tertutup di Jakarta Barat, Surya menatap layar CCTV pasar yang diretas. Ia melihat gerakan itu, cepat, bersih, tanpa emosi. Surya tersenyum tipis. Tidak ada keraguan lagi. Bramantio memang belum mati. Surya mematikan layar dan berdiri. Ia tahu satu hal pasti, selama Paulus hidup, masa lalu tidak akan pernah tenang. Dan jika Betty masih berada di tangan orang yang salah, maka perang akan turun ke jalan-jalan Tanah Abang. Di sebuah gudang tua bekas penyimpanan kain di pinggir Tanah Abang, Betty duduk memeluk lututnya. Lampu neon di atas kepalanya berkedip lemah, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Tangannya terikat, tapi matanya tetap tajam, keras kepala yang ia warisi dari ayahnya. Dua pria berjaga tak jauh darinya. Mereka tidak kasar, tapi juga tidak ramah. Perintah mereka jelas, anak itu tidak boleh luka, tidak boleh kabur, dan harus tetap hidup. Betty tahu satu hal, jika ia masih bernapas, berarti ayahnya masih punya harapan. Pintu gudang terbuka perlahan. Seorang pria tua masuk dengan langkah tenang, diikuti dua pengawal. Rambutnya memutih, tapi sorot matanya tajam seperti pisau. Dialah Umar Al-Farizi, pria yang seharusnya sudah mati 20 tahun lalu. Umar berdiri di depan Betty cukup lama, menatapnya tanpa emosi. Ia berkata pelan bahwa ia tidak membenci anak kecil. Tapi ia percaya satu hal, dosa ayah selalu menuntut bayaran. Dan Betty adalah cara tercepat memanggil arwah masa lalu. Di tempat lain, Surya Pratama menerima kabar bahwa Umar telah turun tangan sendiri. Alis Surya sedikit terangkat. Ini bukan rencana awal. Umar terlalu emosional untuk urusan seperti ini. Tapi Surya tahu, jika dendam lama sudah menyala, tidak ada yang bisa menghentikannya. Paulus akhirnya menemukan petunjuk lokasi gudang itu dari seorang informan lama. Bukan uang yang ia tawarkan, melainkan satu janji, jika ini selesai, ia akan benar-benar menghilang.
Informan itu gemetar saat menyebut nama Umar. Malam turun bersama hujan deras. Paulus berdiri di seberang gudang, memperhatikan pola penjagaan. 3 pintu masuk, 6 orang bersenjata, tidak ada jalan bersih. Tapi Paulus tidak mencari jalan bersih, ia mencari jalan pulang. Ia bergerak saat hujan paling lebat. 1 penjaga jatuh tanpa suara di sisi belakang. Yang lain menyusul, terjebak dalam bayangan dan kebisingan hujan. Setiap langkah Paulus cepat, terukur, tanpa ragu. Di dalam gudang, Umar merasakan sesuatu yang aneh. Insting lamanya berteriak. Ia memberi isyarat pada pengawal untuk bersiap. Senyum tipis muncul di wajahnya. Jika Bramantio datang, maka neraka akhirnya lengkap. Paulus berdiri tepat di balik pintu besi gudang, napasnya tertahan, tangannya mengepal. Di balik dinding itu ada anaknya, dan masa lalu yang menunggu penebusan. Ia tahu, setelah pintu ini dibuka, tidak ada lagi jalan kembali. Pintu besi gudang itu terbuka dengan suara berdecit panjang. Paulus melangkah masuk perlahan, tubuhnya menyatu dengan bayangan. Bau lembab bercampur karat dan keringat manusia menyergap hidungnya. Di sudut ruangan, Betty menoleh, matanya membesar, tapi ia menahan diri untuk tidak bersuara. Seorang penjaga menyadari kehadiran Paulus terlalu terlambat. Pukulan lurus menghantam tenggorokannya, memutus napas dan suara sekaligus. Tubuh itu jatuh tanpa sempat memanggil bantuan. Paulus terus bergerak, mengalir seperti air di antara rak-rak besi. Alarm manual akhirnya berbunyi. 2 pria menyerbu dari sisi kanan. Paulus menangkis, memutar pergelangan tangan lawan, dan merampas senjata. 1 tembakan dilepaskan ke lantai, cukup untuk menjatuhkan mental, bukan nyawa. Kekacauan menyebar cepat. Umar berdiri di tengah gudang, tak bergerak sedikit pun. Wajahnya tenang, seolah sedang menunggu tamu lama. Akhirnya, katanya lirih, "Bramantio." Nama itu meluncur seperti pisau, memotong udara dan masa kini sekaligus. Paulus berhenti. Untuk sesaat, ia bukan lagi ayah yang putus asa, ia kembali menjadi pria yang dibentuk oleh kekerasan dan perintah. "Aku sudah mati," jawabnya datar. "Yang kau lihat sekarang cuma ayah yang ingin membawa pulang anaknya." Umar tersenyum pahit. Ia menceritakan malam 20 tahun lalu, bagaimana ia menemukan sisa-sisa keluarganya, bagaimana api mengubah segalanya, dan bagaimana dendam menjaga napasnya tetap hidup. "Kau mengambil segalanya dariku," katanya. "Aku hanya mengembalikan keseimbangan." Tangan Umar terangkat memberi isyarat. Tembakan meledak dari 2 arah. Paulus melompat, berguling di lantai, serpihan besi memercik. Ia bergerak cepat, menjatuhkan 1 penyerang, lalu menghantam yang lain dengan popor. Setiap gerakan dingin, efisien, terlatih. Betty berteriak memanggil ayahnya. Suara itu menembus pertarungan seperti cahaya. Paulus membalas dengan 1 kata, tegas dan menenangkan, "Tiarap." Betty patuh, menutup kepala, air mata bercampur debu. Paulus akhirnya berdiri berhadapan dengan Umar, jarak mereka tinggal beberapa langkah. Keduanya terluka, napas berat. Umar mengangkat pistolnya, tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena beban waktu. "Akhiri," desaknya. Paulus menggeleng pelan. Ia menendang pistol itu menjauh. "Tidak di depan anakku." Sirene samar terdengar dari kejauhan. Umar tertawa pendek, tawa orang yang tahu permainannya hampir selesai. Malam itu, darah sudah tumpah. Tapi perang belum berakhir. Sirene semakin dekat, memantul di dinding gudang seperti gema ancaman. Paulus memutuskan tali Betty dengan cepat, menggendongnya sesaat sebelum menurunkannya kembali. "Lari lurus, jangan lihat belakang," katanya tegas. Betty mengangguk, menelan takut, lalu berlari ke pintu samping. Umar memanfaatkan kekacauan itu. Dengan sisa tenaga, ia mundur ke lorong belakang gudang. 2 anak buahnya menutup jalan Paulus dengan tembakan acak. Paulus membalas seperlunya, cukup untuk membuka celah, lalu mengejar Umar keluar, ke malam yang basah oleh hujan. Di halaman belakang, lampu sorot truk menyala mendadak. Mesin menderu. Umar hampir lolos. Paulus melompat, bergelantungan di sisi bak, memukul kaca spion hingga pecah. Truk oleng, menabrak tumpukan peti, berhenti mendadak dengan suara logam beradu. Saat Paulus menarik Umar turun, suara lain muncul, tepukan tangan pelan. Dari balik bayangan, Surya Pratama melangkah maju, jasnya rapi, wajahnya tenang. "Cukup," katanya, "ini sudah melebar kemana-mana." Di belakangnya, 2 pria bersenjata mengunci posisi. Surya menatap Paulus lama,
seperti menilai barang lama yang kembali ke etalase. Ia menawarkan jalan keluar, Umar diserahkan padanya, Betty dilepas, dan Paulus menghilang lagi, kali ini selamanya. Tidak ada polisi, tidak ada perang lanjutan. Umar tertawa lirih, darah di bibirnya. Kau selalu pedagang, Surya, ejeknya. Surya tak tersinggung. Dunia baginya memang transaksi. Yang penting, kekacauan berhenti dan kendali kembali ke tangannya. Paulus terdiam, matanya melirik ke arah pintu gudang, ke arah Betty, ke arah hidup yang ia janjikan. Lalu ia melihat Umar, sumber api yang tak pernah padam. Jika Umar hidup, bayangan itu akan selalu mengejar. Paulus membuat pilihan. Ia melepaskan Umar, mundur setengah langkah, lalu berkata pada Surya, ambil dia. Tapi dengar, jika satu jari saja menyentuh anakku lagi, aku akan kembali. Dan kali ini, tidak ada negosiasi. Surya tersenyum tipis, memberi isyarat. Anak buahnya membawa Umar pergi. Umar menoleh sekali, menatap Paulus dengan kebencian yang belum selesai. Ini belum lunas, katanya. Truk bergerak, menelan suara itu bersama hujan. Paulus berlari kembali ke gudang. Ia menemukan Betty di luar, gemetar tapi utuh. Ia memeluknya erat, pelukan yang menahan seluruh dunia agar tidak runtuh. Di kejauhan, sirene mendekat. Paulus tahu, malam ini ia menyelamatkan anaknya. Besok, ia harus menuntaskan semuanya. Pagi datang tanpa ampun. Berita tentang penggerebekan gudang tua di Tanah Abang menyebar cepat, tanpa nama, tanpa wajah. Paulus dan Betty sudah jauh sebelum garis polisi terpasang. Mereka bergerak seperti bayangan, berpindah dari satu tempat aman ke tempat lain, menutup jejak dengan disiplin lama yang kembali hidup. Di sebuah rumah kontrakan sunyi, Betty akhirnya tertidur pulas. Paulus duduk di lantai, menyandarkan punggung ke dinding. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, tangannya gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena sadar, kesepakatan dengan Surya hanya menunda badai. Surya Pratama menepati janji setengah hati. Ia menjaga Umar, tapi tidak membungkamnya. Dunia bawah memang suka menyimpan api sebagai cadangan. Paulus tahu, selama Umar bernapas, hidup Betty tak akan pernah benar-benar aman. Paulus membuat keputusan yang selama ini ia hindari. Ia menghubungi satu nama dari masa lalu, orang yang tak bisa dibeli Surya. Pertemuan singkat terjadi di parkiran sepi. Tidak ada salaman, hanya satu flash disk berpindah tangan, berisi catatan transaksi, rute, dan wajah. Malam berikutnya, Surya menerima kabar yang tak ia duga. Jaringan logistiknya dibekukan serentak, aset disita, orang-orangnya menghilang. Ia paham betul tanda itu, bukan perang jalanan, melainkan pukulan sunyi yang mematikan. Surya tersenyum pahit. Bramantio tidak menyerang dengan tangan, tapi dengan kebenaran. Umar mencoba melarikan diri di tengah kekacauan. Upaya terakhir orang yang hidup dari dendam. Di sebuah lorong parkir bawah tanah, ia berhadapan dengan Paulus untuk terakhir kalinya. Tidak ada pidato, tidak ada teriakan, hanya tatapan dua pria yang sama-sama lelah. Ini akhirnya, kata Umar. Paulus mengangguk. Ia memilih jalan yang dulu tak ia ambil, menyerahkan Umar kepada hukum, lengkap dengan bukti. Dendam dipatahkan bukan dengan peluru, melainkan dengan penutupan yang tak bisa dibantah. Beberapa bulan berlalu, Surya menghilang dari peta, namanya jadi bisik-bisik masa lalu. Umar menjalani hari-hari sunyi di balik jeruji. Kota bergerak lagi, seolah tak pernah terjadi apa-apa, seperti biasa. Paulus dan Betty pindah ke tempat baru. Nama baru, hidup kecil. Betty kembali sekolah, tertawa lagi. Paulus bekerja dengan tangannya, bukan dengan bayangan. Luka tak hilang, tapi tidak lagi mengendalikan arah. Suatu sore, Paulus berdiri di ambang pintu, memandangi matahari tenggelam. Ia tahu masa lalu tak pernah benar-benar mati, ia hanya belajar diam. Tapi kali ini, Paulus sudah siap. Bukan sebagai algojo, melainkan sebagai ayah. Dan itu cukup. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe.
agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.